kelompok asistensi mengajar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hamzah Madi mengucapkan Selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Azhar Sukadana. Program asistensi mengajar ini merupakan salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam lingkungan sekolah. Dan kali ini kami sedang berada di Pondok Pesantren Nurul Azhar sebagai salah satu mitra satuan pendidikan. Kami melaksanakan kegiatan asistensi mengajar dengan melakukan kegiatan observasi. Kami melakukan kegiatan observasi selama 2 minggu dengan mengamati fasilitas sarana prasarana yang ada di pondok, memahami lingkungan sekolah, guru, dan siswa. Ini langkah awal yang baik bagi kami untuk memahami kebutuhan dan keadaan yang ada di pondok. Setelah kami melakukan kegiatan observasi, kami merancang sebuah perangkat pembelajaran di mana kami membuat modul dan RPP untuk meningkatkan kependidikan. Ini membantu kami untuk menyampaikan sebuah materi dengan cara struktur dan sistematis. Setelah kami merancang sebuah perangkat pembelajaran, kami praktik mengajar. Kami telah melaksanakan praktik mengajar dengan penuh dedikasi dan memberikan yang terbaik bagi santri-santri kami. Selama melakukan kegiatan asistensi mengajar di Pondok Pesantren Nurul Azhar, ada beberapa kegiatan yang kami temukan dan kami ikuti. Yang pertama, kajian akhlak dan taklim. Kajian akhlak dan taklim ini dilaksanakan rutin setiap minggunya, yakni pada hari Sabtu, Senin, dan Selasa. Kajian ini langsung dipimpin oleh kepala yayasan atau kita sebut mudir dan diikuti oleh seluruh santri dan santriwati serta para ustadz dan ustazah. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan amaliyatut tadris. Kegiatan amaliyatut tadris adalah kegiatan praktik mengajar siswa kelas 6 SMA Yang ketiga, tasmiyah Al-Quran. Tasmiyah Al-Quran adalah kegiatan menyimak hafalan santri dan santriwati yang mengambil program tahfiz. Nah, di Pondok Pesantren Nurul Azhar ada banyak sekali hafiz dan hafizah, teman-teman. Nah, ada yang sudah hafal 5 juz, 10 juz, dan bahkan 30 juz. Kami telah membantu proses penerimaan siswa baru dengan penuh dedikasi dan profesionalisme, di mana kegiatan ini sangat penting bagi kami untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan dengan lancar dan efektif. Yang terakhir, kami telah menyusun laporan akhir. Di sini, kami telah menyusun laporan akhir sebagai refleksi kegiatan asistensi mengajar dan sebagai bukti kami telah melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di Ponpes Nurul Azhar Sukadana. Semuanya, kali ini kami akan memperkenalkan Pondok Pesantren Nurul Azhar Sukadana yang berlokasi di Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, Pondok Pesantren Nurul Azhar berdiri pada tahun 2011. Pondok Pesantren Nurul Azhar berkembang semakin besar dan dikenal oleh masyarakat luas dari tahun ke tahun.
visi misi Pondok Pesantren Nurul Azhar. Adapun visinya yaitu terwujudnya pendidikan sekolah yang religius dan berkualitas. Nah, adapun misi dari pondok pesantren ini adalah yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan sekolah. Itulah beberapa visi dan misi yang ada di Pondok Pesantren Nurul Azhar Sukadana. Untuk lebih mengenal Pondok Pesantren Nurul Azhar, yuk kita sama-sama melihat bagaimana kondisi lingkungan dan juga beragam kegiatan yang ada di Pondok Pesantren ini. Inilah ruang kelas ada di Pondok Azhar, dan ini ruang kelas 5 yang mana terdapat 20 siswa, dan ini ruang kelas 6 yang dimana terdapat kurang lebih 15 siswa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami lagi bersama pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Sukadana, di mana izin Ustadz mungkin bisa memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haji Lalu Hendriawan Mardiantara selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Sukadana yang alhamdulillah pondok sudah berjalan hampir masuk 15 tahun. Baik Ustadz, jadi ada beberapa pertanyaan mungkin bisa kami tanyakan kepada Ustadz terhadap Pondok Pesantren Nurul Azhar. Pertama-tama Ustadz, mungkin Ustadz bisa ceritakan apa sih tujuan didirikan Pondok Pesantren Nurul Azhar ini? Mungkin semenjak dari 2011 ini mungkin ada inisiatif dari Ustadz sendiri tujuan didirikan Pondok Pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi mengenai pertanyaan tujuan pondok ini didirikan, tentunya mungkin panjang ceritanya, karena mungkin saya tidak sama dengan sebagian besar pimpinan pondok. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang dari awal sebelum saya mendirikan pondok ini tidak ada niat dan tidak ada cita-cita ingin mendirikan pondok atau menjadi pimpinan pondok. Namun berjalannya waktu dengan desakan dan permintaan masyarakat, maka dengan niat ikhlas maka kita mengucap bismillah untuk memulai mendirikan Pondok Pesantren Nurul Azhar pada tahun 2011 dengan keterbatasan yang sangat terbatas. Maka sejak itu saya khususnya memulai membuat tujuan. Apa tujuan Pondok Pesantren ini didirikan? Tujuannya adalah bagaimana pondok ini bisa dinikmati oleh umat. Bagaimana pondok ini berdiri di atas semua golongan, dan di mana pondok ini nantinya bisa mencetak kader-kader, mencetak generasi-generasi yang tentunya bisa menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan, banyak menguasai mengetahui skill-skill pribadi, sehingga kedepannya kita bisa menciptakan di tengah masyarakat generasi alumni yang siap untuk berbuat bagi umat. Itu secara singkat. Mungkin itu. Oke Ustaz, seperti yang kita sudah alami di sini, kami sudah sekitar 3 bulanan di sini di Pondok Pesantren Sukadana. Banyak yang kami temukan di sini, hal-hal yang unik, hal-hal yang yang bagus gitu, yang tidak semua pondok punya. Terus pertanyaan saya Ustaz, apa kendala yang dihadapi dari didirikannya sampai saat sekarang ini terhadap Ponpes Nurul Azhar? Ya, hidup itu memang pasti ada kendala ya, ada ujian, ada cobaan, dan fase-fase cobaan, ujian itu kadang bisa membuat kita berpikir, bisa membuat kita tambah dewasa. Tentunya kendala tentunya banyak ya. Di antaranya pondok kita ini tidak memiliki donatur zaman dahulu itu ya. Sehingga memang kendala
finansial terutama yang kami alami sejak awal itu membuat kami banyak berpikir, sehingga tercetuslah ide bagaimana pondok ini bisa menjadi pondok yang mandiri. Oleh karena itu kendala awalnya ya finansial dulunya, namun beriringnya waktu berjalan tentunya kendala pasti tetap ada, ujian cobaan pasti tetap ada. Yang sekarang ya pasti ada kendala juga, cuman ya kalau awal-awal dahulu ya kita memang finansial tidak ada. Kalau sekarang kendalanya apa? Memang kita bisa membangun, santri bisa bertambah, tetapi kendala sekarang itu adalah kurangnya lahan tanah kita. Mudah-mudahan lah doa-doanya kawan-kawan HM, mudah-mudahan kedepannya Allah memberikan kita tambahan tanah untuk bisa kita memperluas pondok kita ke depan, sehingga santri-santri kita bisa banyak beraktivitas dan bisa kita buka ini usaha yang dimana santri bisa mencari bakat dirinya, sehingga kedepannya mas santri keluar dari pondok mengenal dirinya sendiri, mengenal bakatnya, dan bisa banyak berbuat untuk masyarakat. Nah, untuk selanjutnya Ustaz, apa harapan Ustaz terhadap kontes Nurul Azhar ini? Ya harapan kita pondok bisa dirasakan oleh semua orang, semua umat, dan pondok kedepannya tentunya sama pondok yang lain ingin terkenal, tetapi biarlah pondok ini terkenal dengan caranya sendiri, dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah santri kita juga datang dari berbagai daerah. Bahkan terakhir kemarin saya ditelepon sama kawan Cina ingin mengirim anak-anak sana, orang-orang Cina, anak-anak Cina untuk datang belajar tahfizul Quran. Nah, harapan kita ke depannya pondok bisa melahirkan generasi-generasi ulama-ulama, kalau bahasanya kiai-kiai kita itu bisa melahirkan ulama-ulama yang intelek, bukan intelek yang berulama, sehingga santri kita bisa bergerak dalam semua bidang, baik dalam bisnis, baik itu sosial di masyarakat atau apapun itu ya. Yang penting santri kita ke depannya, harapan kita pondok ini bisa melahirkan generasi-generasi yang unggul, yang bisa banyak bermanfaat di tengah masyarakat, karena sebagaimana Rasul bersabda, khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik yang bermanfaat bagi banyak manusia. Mungkin itu harapan kami, mudah-mudahan doanya, tentunya harapan itu dibutuhkan, untuk mencapai harapan itu dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan pengorbanan yang insya Allah mudah-mudahan kami kuat dalam mencapai apa yang memang pondok inginkan ke depan. Mungkin hanya ini bisa kita tanyakan kepada Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Dan kita tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.